tiap DPC bukan perwakilannya untuk menjadi trainer yang nanti akan mentrain, melatih ya para kader di DPC masing-masing ya untuk siap menjadi fasilitator yang handal. Ya, nah itu program unggulan kita ke depan ya. Kalau ini berjalan maka subhanallah kita pada tahun 2023 akan ya bertambah anggota muda kita sebanyak 9.000 orang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita ya, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Di samping tentu juga berbagai agenda yang lainnya. Ustaz Cahyadi sudah bergabung? Sudah. Oh, sudah ya. Alhamdulillah Ustaz Cahyadi ya. Biasa dipanggil Pak Cah ya. Jazakallah khairan katsiran atas kesediaannya berbagi petuah pada kami di Kabupaten Bogor ya. Kami sampaikan dari BK Ustaz Cahyadi bahwasanya jumlah anggota Madya ini adalah pelatihan untuk anggota Madya Ustaz, dan jumlah anggota Madya kita sampai saat ini tercatat 1.376 orang ikhwan dan akhwat ya, 1.376 orang ya, jumlah total anggota Madya DPD PKS Kabupaten Bogor ya, baik ikhwan maupun akhwat. Jadi harusnya yang hadir pada hari ini ya, jumlahnya 1.376 ya. Namun dari list peserta ini baru 500-an. Mudah-mudahan bisa bertambah terus ya. Sehingga kemudian kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya ya, dari petua-petua, ya, nasihat-nasihat, informasi dan ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Ustaz Cahyadi Takaryawan. Ya, sekali lagi jazakallah pada Ustaz Cahyadi telah berkenan untuk mengundang kami. Dan saya juga mewakili teman-teman di BK DPD ya, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman dari BK DPC Sukaraja ya, Ustaz Fajri ya, yang telah Ya, betul. menjadi panitia teknis pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita ini ya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Demikian mungkin sebagai sambutan dan arahan dari BK DPD. Terima kasih. Ya, selamat menikmati hidangan yang akan disuguhkan oleh Ustaz Cahyadi Takaryawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Budi atas arahan dan juga sambutannya. Nah, berhubung Ustaz Cahyadi juga sudah hadir, mungkin Bapak Ibu sekalian yang bergabung di sini juga salah satu yang selalu menikmati karyanya, terlebih kalau misalnya yang sudah menikah gitu kan, biasanya yang jadi referensi untuk hadiah pernikahan, kemudian bacaan-bacaan pasca pernikahan itu salah satunya dari buku Ustaz Cahyadi. Sebelum kita bergeser ke Ustaz Cahyadi, Ana izin untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ya, Ustaz Cahyadi ini sangat terkenal dengan Pacah mungkin ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian beliau lahir dan juga tinggalnya di Yogyakarta saat ini. Kemudian untuk pendidikannya hingga sebelumnya di Fakultas Farmasi, dan juga untuk yang aktivitas yang sangat cukup dikenal oleh yang lain adalah menjadi konselor atau menjadi trainer tentang keluarga. Buku-bukunya juga sangat banyak dinikmati. Di antaranya adalah bagaimana menjalani kehidupan pasca pernikahan, menjadi suami yang luar biasa, istri yang luar biasa gitu kan. Wonderful ini salah satu referensi untuk hadiah pernikahan gitu. Nah, mungkin agar nanti waktu kita mendengarkan materi dan juga berdiskusi lebih panjang, mungkin izin untuk langsung saya serahkan kepada Ustadz Cahyadi. Baik, cek sound dulu suara saya kedengaran. Masuk, Ted? Jelas, Oke. jelas. Alhamdulillah. Bismillah. Oke. Pertama saya mohon maaf sementara off cam sementara, nanti kalau sudah memungkinkan saya baru akan on cam ya. Jadi di awal-awal ini saya minta izin beberapa menit untuk off cam dulu.
Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil Mohon di-mute tuh semua peserta ya. Afwan Tat, mungkin boleh di unmute kembali. Baik, maaf ya, terputus sebentar. Baik, jadi ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada kali ini terkait dengan ketahanan keluarga, wabil khusus lebih spesifik lagi adalah tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga. Dan teman-teman sekalian, saya lebih memfokuskan lagi komunikasi dalam keluarga itu karena dia masih sangat luas. Saya kerucutkan dalam perspektif komunikasi antara suami dan istri. Karena ini yang menjadi basic dan dasar untuk kita membangun ketahanan keluarga. Kalau komunikasi suami istri sudah baik, insya Allah ketahanan keluarganya akan membaik dan akan memudahkan pula bagi suami istri itu untuk membangun komunikasi dengan anak. Tapi kalau antara suami dan istri itu komunikasinya tidak baik, maka itu juga berpengaruh secara negatif terhadap kondisi ketahanan keluarganya dan terhadap semua perangkat yang ada. Dan anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita dalam berkomunikasi itu sering mendengar istilah-istilah ya dalam konteks komunikasi. Misalnya gini, mungkin di antara antum, ikhwan dan akhwat, pernah mengikuti pelatihan tentang komunikasi efektif. Ada lagi komunikasi asertif dan tema-tema lainnya, semacam itu dalam konteks komunikasi. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami istri, teori-teori yang antum dapatkan dari pelatihan-pelatihan komunikasi efektif atau komunikasi asertif atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya itu tidak serta-merta bahwa itu bisa diterapkan begitu saja dalam kehidupan berumah tangga. Dia butuh adjustment, dia butuh penyesuaian. Sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan konteks kehidupan kita berumah tangga. Misalnya ya, saya ambil contoh. Kalau kita berbicara tentang komunikasi efektif, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah satu bentuk komunikasi di mana antara suami dan istri itu ketika atau siapapun ya dalam konteks komunikasi ini antara satu orang dengan orang lainnya, apa yang disampaikan oleh penyampai pesan itu diterima dengan baik, dengan benar oleh si penerima pesan. Jadi kalau si A dan si B berkomunikasi, dikatakan efektif apabila apa yang diomongkan B dan apa yang disampaikan oleh B baik dengan benar oleh si A. Itu namanya komunikasi efektif. Nah sekarang pertanyaannya, apakah komunikasi kita dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri itu seluruhnya harus bercorak komunikasi efektif. Kalau kita menuntut bahwa seluruh tindakan komunikasi kita di rumah itu harus efektif, itu nanti akan terjadi situasi yang tidak menyenangkan. Saya ambil contoh ya teman-teman sekalian. Contoh komunikasi efektif itu kayak gini. Misalnya seorang suami pulang ke rumah sore-sore hari gitu, agak telat dibanding biasanya. Biasanya dia pulang jam 4 sampai rumah misalnya atau jam 5 sampai rumah. Ternyata ini sampai rumah terlambat 1 jam misalnya gitu ya. Lalu ditanya sama istrinya, dari mana bang gitu.
lalu kata istrinya dari kantor. Itu berarti efektif karena apa yang ditanyakan dipahami dan dijawab dengan tepat oleh suaminya. Kenapa terlambat, Bang? Oh, tadi ada pekerjaan sebentar. Gimana kabar kantor, Bang? Baik, kata suaminya. Abang capek? Biasalah. Abang mau minum? Boleh. Minum apa, Bang? Teh apa kopi? Teh aja. Panas apa dingin, Bang? Ya, panas saja. Manis apa enggak? Sedang aja. Nah, itu contoh komunikasi efektif. Semua pertanyaan dan jawaban itu nyambung gitu ya. Berarti suami dan istri itu ngerti apa yang saling diomongkan dan bisa menjawab dengan tepat. Itu contoh komunikasi efektif. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau corak komunikasi suami istri bercorak kayak begitu, itu menyenangkan? Wabil khusus bagi istri. Jadi para suami harus mengetahui ya bahwa istri itu menjadikan pembicaraan itu sebagai cara untuk selalu menyambung dengan suaminya. Jadi omongan ya bagi istri itu, bagi para perempuan, omongan itu dijadikan oleh mereka sebagai cara untuk selalu merasa terhubung dan nyambung dengan suaminya. Maka kadang-kadang istri itu mengajukan pertanyaan atau kadang-kadang ngomong yang membuat dia merasa selalu terhubung dengan suaminya itu. Jadi ketika dia itu bertanya, lalu kemudian jawaban suami itu pendek-pendek, itu membuat dia nggak nyaman. Misalnya ketika dia tanya, dari mana, Bang? Dari kantor. Gimana kabar kantor, Bang? Gimana kabar kantor tadi? Baik. Abang capek? Biasalah. Abang mau minum? Boleh. Panas apa dingin? Panas. Manis apa enggak? Sedang. Nah, kayak gitu tuh, itu bikin nggak nyaman bagi istri. Kenapa? Karena dia pengen, misalnya ya, ketika tadi ditanya, gimana kabar kantor? Mbok ya diceritain gitu loh, kondisi kantor itu kayak apa. Mbok ya cerita gitu loh, kondisi kantor itu kayak apa gitu ya. Jadi bagi suami, kamu bertanya, aku sudah menjawab. Itulah komunikasi efektif. Nah sekarang dibalik. Ketika istri pulang, dia juga kerja, dan sampai rumah juga terlambat sedikit gitu ya. Lalu ditanya oleh suaminya, dari mana, Dek? Oh Bang, tadi kan aku dari kantor. Nah habis dari kantor itu tadi aku kemudian mampir ke supermarket, Bang. Rencana aku beli gula. Tapi ternyata Bang, harga gula itu naik. Terus tadi aku lihat harga beras juga naik, harga telur juga naik. Udah gitu penjaga itu nggak nyaman sekali Bang. Penjaganya itu orangnya galak, tidak ramah. Jadi akhirnya aku tadi malah bertengkar sama pelayannya itu gitu. Jadi bagi suami, jawaban istrinya itu tidak efektif. Kenapa? Aku tanya kamu dari mana? Kamu cukup menjawab dengan dari kantor, titik. Itu sudah selesai. Jadi bagi suaminya, aku nanya, kamu dari mana kok jawaban kamu itu? Malah kamu cerita tentang harga gula, harga beras, harga telur yang naik, cerita tentang penjaga toko yang tidak ramah. Itu apa hubungannya? Itu omongan yang tidak efektif. Nah, coba bayangkan. Seandainya para perempuan itu dilarang ya oleh suaminya untuk menjawab dengan cara seperti itu, pasti stres istrinya. Jadi kata suaminya, kamu nggak efektif. Aku nanya kamu dari mana, malah kamu jawabannya harga gula, harga beras, itu nggak efektif. Nah kalau istri itu disuruh ngomong pendek-pendek seperti laki-laki, maka dia tidak bisa, karena bukan begitu cara perempuan berbicara. Nah jadi oleh karena itu, sahabat sekalian, kalau kita ya dalam kehidupan sehari-hari itu, lalu misalnya para ayah ini karena di kantornya, di tempat kerjanya baru mendapatkan pelatihan tentang di rumah harus efektif. Lalu dia minta pada istrinya, kalau aku jawab dijawab pendek-pendek supaya efektif, nggak boleh jawab yang lebih gitu ya. Nah kayak gitu itu tidak menyenangkan. Lagi-lagi ya, para suami harus memahami, para perempuan, para istri itu menjadikan omongan sebagai cara untuk menyambung. Jadi kalau dia itu nggak ngomong, kalau dia itu tidak ada sebabnya, maka dia harus ngomong ya. Para istri itu kemudian memperbanyak omongan gitu, karena dengan cara seperti itulah dia merasa tersambung dengan pasangannya, tersambung dengan suaminya. Demikian pula tema misalnya kayak komunikasi asertif ya, mungkin sebagian antum ada yang pernah ikut tuh pelatihan asertif gitu ya, komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Yang dimaksud dengan komunikasi asertif adalah ketika seseorang itu mampu menyatakan, mampu menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang kenyataan yang sesungguhnya. Jadi dia ngomong itu
benar-benar sesuai dengan realitas yang dihadapi, sesuai dengan apa yang dialami, sesuai dengan yang dirasakan. Itu namanya asertif. Nah, ketika habis ikut pelatihan komunikasi asertif, seorang suami pulang ke rumah dan menerapkan ya agar komunikasi kita di rumah itu selalu asertif. Itu juga tidak tepat. Coba perhatikan. Misalnya pagi-pagi hari Minggu begini, suami lagi di rumah, lalu kata istrinya, "Bang, aku masakin, mumpung kamu di rumah." Dimasakin. Setelah selesai, pagi-pagi dihidangkan. "Bang, ini sudah aku masakin." Terus dimakan sama suaminya. "Gimana, Bang? Masakanku enak nggak?" Gitu. Dikatakan asertif apabila suami itu menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan, sesuai dengan pengalaman dia yang terjadi pada waktu itu, sesuai dengan realitas yang dialami pada waktu itu. Ketika sang suami merasa bahwa masakan istri itu nggak enak, dikatakan komunikasi asertif apabila dia bisa mengatakan itu tidak enak. Jadi kalau asertif jawabannya, "Oh nggak enak ini, masakan apa kayak gini nih, ini benar-benar nggak ada rasanya," gitu. Nah, kalau misalnya seorang istri sudah capek-capek memasak, dari tadi pagi sudah belanja ke pasar, kemudian nyiapkan segala sesuatu, dimasak butuh tenaga, butuh effort, udah gitu masih harus bersih-bersih, cuci-cuci segala macam. Lalu kemudian dengan enaknya suaminya mengatakan nggak enak gitu ya, masakan kamu nggak enak gitu. Karena menerapkan pola komunikasi asertif. Coba ayah bunda sekalian, kalau misalnya komunikasi kita kayak begitu, apa iya itu menyenangkan gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya maka ada satu kaidah ya yang disampaikan oleh Profesor Olson dari teori dia tahun Model of Marital and Family System. Di dalam teorinya itu dia mengatakan bahwa komunikasi itu harus bisa menjaga keseimbangan antara, ini menarik bagi saya ya, rumusan yang dikemukakan oleh Olson ini menarik karena realitasnya tidak bisa untuk berkomunikasi itu dengan menggunakan kaidah-kaidah seperti dalam perusahaan misalnya komunikasi harus efektif, komunikasi harus asertif, misalnya gitu ya. Jadi nanti kalau dalam rumah tangga kita justru bisa merusak suasana, menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Maka corak komunikasi antara suami dan istri menurut Profesor Olson itu harus melibatkan atau harus menjaga keseimbangan antara yang dia sebut sebagai engagement dengan yang dia sebut sebagai open staging. Jadi kalau yang disebut dengan engagement itu ya, engagement itu corak komunikasi yang mementingkan kedekatan. Jadi maksudnya gini, yang penting aku dan kamu itu tidak bertengkar. Yang penting kita semakin dekat. Yang penting kita itu nyaman. Yang penting kita itu happy-happy aja dalam komunikasi. Itu namanya engagement. Sedangkan open staging itu maksudnya adalah bahwa ada saatnya suami istri itu ketika berkomunikasi harus mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi kalau komunikasi kita itu harus mengambil satu kesimpulan atau keputusan yang besar, maka corak komunikasi yang disarankan adalah komunikasi yang bercorak open staging, bahwa suami punya pendapat, istri punya pendapat, dan kemudian mereka bisa berubah pendapatnya itu. Misalnya, contohnya ya, yang dimaksud contoh komunikasi yang coraknya open staging itu gini. Suami dan istri itu sedang berdiskusi tentang pendidikan anak. Anak kita sekarang sudah kelas 6 SD. Lalu besok mau disekolahkan di SMP mana gitu. Apakah kita akan membawa ke pesantren? Apakah kita akan membawa ke boarding school? Apakah akan kita didik sendiri di rumah dengan homeschooling atau sekolah-sekolah umum? Nah, itu kan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut masa depan anak kita. Sesuatu yang sangat besar karena itu menyangkut kebaikan anak kita. Maka komunikasinya, coraknya hendaknya memilih open staging, bukan komunikasi engagement. Kalau mau ngambil keputusan seperti itu, lalu corak komunikasi kita itu engagement, misalnya, udah terserah kamu aja deh, terserah kamu pengen anak kita di mana, yang penting kamu seneng. Loh, kalau seperti itu ya, tidak mau berbeda pendapat, tidak mau menguji
menguji pendapat-pendapat gitu. Itu nanti kita tidak bisa mengambil keputusan yang berkualitas ya. Jadi kalau dalam komunikasi sehari-hari antara suami dan istri, semua komunikasi kita bercorak engagement, maka keluarga itu tidak bisa mengambil keputusan yang berkualitas. Tetapi kalau semua jenis komunikasi dalam kehidupan suami istri itu coraknya open staging, maka suasananya itu jadi suasana yang tidak menyenangkan dalam komunikasi. Jadi apa-apa berdebat, apa-apa kemudian adu argumen gitu ya. Saya punya teman, seorang ustadz ya, lulusan Timur Tengah, yang ya beliau LC dan kemudian istrinya juga lulusan Timur Tengah, sama kuliahnya dulu di kampusnya, sama-sama fakultas syariah, sama-sama LC, sama-sama lulusan Timur Tengah, lalu mereka menikah. Kemudian dalam perjalanannya setelah menikah, dia pulang kembali ke Indonesia, lalu kemudian mereka menempuh kegiatan sebagai pengajar gitu ya, ustadz ini. Nah, yang menarik bagi saya, ungkapan si ustadz ya, si laki-laki. Setelah sekian tahun berumah tangga, ketemu saya, dia bilang gini, waduh, paling nggak enak itu kalau diskusi dengan istri, Pak Zah. Loh, kenapa nggak enak, Ustadz? Ya gimana ya, istri saya tuh pinter. Jadi maksudnya dulu waktu kuliah itu memang termasuk yang IP tinggi, termasuk yang cerdas, pinter istrinya gitu ya. Jadi setiap kali saya ngomong, itu keluar kitab-kitab, kata dia gitu. Jadi contohnya gini, sang ustadz, si laki-laki itu ya, itu dalam perjalanan spiritualnya gitu, dalam perjalanan pemahaman keilmuannya, kemudian dia mengendaki istrinya itu untuk pakai cadar. Ya. Jadi dulunya waktu menikah dalam situasi istrinya tidak bersadar gitu. Lalu kemudian setelah sekian tahun menikah, ada apa ya, semacam perjalanan spiritual dari sang suami itu, sampai akhirnya dia merasa bahwa istrinya itu harus bersadar. Maka dia bilang sama istrinya untuk meminta bersadar gitu ya. Nah, ketika suami itu menyampaikan kepada istrinya agar istrinya bersadar, itu langsung ya istrinya keluarkan kitab-kitab. Dalam kitab ini halaman sekian, ulama ini mengatakan begini-begini. Di kitab ini halaman sekian, ulama ini mengatakan begini-begini. Yang intinya tidak ada yang mewajibkan sadar. Tak satupun ayat Quran maupun tak satupun hadis sahih dari Nabi SAW yang bisa digunakan sebagai dalil untuk mewajibkan sadar. Kamu nggak boleh nyuruh aku bersadar karena tidak ada satupun dalil yang bisa digunakan untuk mewajibkan sadar. Lalu apa dalilmu untuk menyuruh aku menggunakan sadar? Kalah suaminya ya, dalam debat itu kalah gitu. Jadi kata suaminya, setiap kali saya ngomong dengan dia, langsung keluar kitab-kitab, langsung keluar dalil-dalil gitu. Jadi akhirnya kata dia susah kalau punya istri pinter itu gitu. Jadi gimana teman-teman? Pengennya istrinya nggak pinter gitu ya? Nah, tentu bukan ya. Tapi maksudnya bahwa ternyata kalau komunikasi kita antara suami istri itu coraknya selalu open staging, coraknya itu selalu bahwa apa-apa itu semuanya serba dijadikan bahan debat, dijadikan sebagai bahan beda pendapat gitu ya, itu pasti nggak nyaman. Jadi membuat suami nggak nyaman untuk ngomong, dan sebaliknya membuat istri merasa tidak nyaman untuk ngomong. Nah, itulah sebabnya formula yang dikemukakan oleh Olsen itu menurut saya tepat. Ada saat di mana kita itu harus berorientasi komunikasi kita itu untuk mendekatkan engagement, sedangkan di saat-saat yang lainnya kita harus berorientasi bahwa komunikasi kita itu open staging dalam rangka untuk menguji pendapat-pendapat kita. Jadi kalau saatnya kita ngomongin anak mau sekolah di mana, mau boarding, apa mau homeschooling, apa mau pesantren gitu ya, itu sesuatu yang harus didiskusikan. Kita uji pendapat-pendapat. Misalnya sang suami mengatakan, udah kita bawa ke pesantren saja. Lalu istrinya mengatakan, oh homeschooling saja, biar lebih leluasa dan dekat dengan anak gitu. Ketika mereka punya perbedaan pendapat seperti itu tidak masalah, sepanjang mereka menyadari bahwa itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi anak-anak, gitu ya. Jadi jika mereka itu tidak mau berbeda pendapat, jika mereka itu tidak mau terbuka dalam pemikiran untuk menerima pendapat pasangan gitu, maka keluarga itu tidak akan pernah bisa mengambil keputusan yang berkualitas, karena semuanya yang penting tidak bertengkar, yang penting kita tidak berantem, yang penting udahlah, oh, terserah kamu aja deh,
pendidikan anak kita di mana, yang penting kita nggak berantem loh. Tidak begitu ya kalau mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan itu yang harus kita lakukan adalah menguji pendapat-pendapat. Kalau memang kamu ingin homeschooling, apa daya dukungnya? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Apa yang perlu kita siapkan? Kalau memang kamu itu menghendaki pesantren, apa dukungnya? Bagaimana kondisinya? Pesantren yang mana? Dan seterusnya. Nah, jadi sahabat sekalian, contoh-contoh seperti ini adalah bagian ya dari Sepertinya jaringan Ustadz Cahyadi terputus. Mohon untuk ditunggu sejenak. Kemudian sambil menunggu, barangkali ada yang masih translation-nya muncul nggak ya? Kalau translation-nya muncul, barangkali bisa apa namanya? Bisa disetting mandiri untuk di off-kan sambil menunggu. Assalamualaikum, Oke, saya teruskan ya. Yeah. Baik, maaf. Jadi kalau misalnya komunikasi asertif itu ya, tadi saya cerita, saya punya contoh tentang komunikasi asertif dalam kehidupan berumah tangga itu dari adik saya. Jadi dia itu couple-planner, suami istri yang berbisnis kuliner dua-duanya. Tapi untuk saat ini adik saya yang laki-laki itu jadi anggota DPRD dari PKS di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah mereka itu berbisnis kuliner, makanan-makanan tradisional, dan alhamdulillah untuk saat ini bisnis kuliner adik saya itu bisa dikatakan paling atas untuk Kabupaten Karanganyar ya. Ada yang melintas di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, arah Gunung Lawu, arah Sarangan gitu ya. Itu nanti akan ketemu namanya Getuk Semar, itu milik adik kandung saya. Itu paling besar di Karanganyar dan paling berkembang ya, alhamdulillah sampai saat ini. Nah, mereka berdua, adik saya ini, suami istri, itu selalu punya produk-produk baru gitu, makanan-makanan baru yang mereka kreasi sendiri dan diminati. Jadi produk-produk baru mereka itu kayak hits gitu ya. Jadi kalau orang ke situ tuh mesti seneng gitu dengan sajian-sajian. Ya ada, tiap saat itu ada produk baru lagi, ada produk baru lagi. Jadi makin lama makin banyak jenis makanan yang mereka diskusikan, yang mereka jual itu. Nah, saya bertanya kepada mereka tentang bagaimana cara mereka membuat formula. Karena itu baru, maksudnya baru itu jenis makanan tradisional tetapi pakai kreasi. Nggak semata-mata apa adanya gitu. Kalau singkong diparut, dikasih gula Jawa, digoreng gitu ya. Kalau itu sudah biasa, tapi kemudian dia membuat itu tetapi dengan variasi-variasi sampai akhirnya isinya menjadi sangat beragam dan rasanya juga menjadi sangat beragam. Contohnya begitu. Saya tanya bagaimana cara mereka membuat formula. Nah, yang menarik bagi saya adalah cara mereka berdua untuk mengambil kesimpulan. Ya, karena mereka berdua setiap kali punya produk baru dijual, maka harus layak selera masuk. Tugas untuk membuat formula itu adik saya yang perempuan. Dia setiap kali ada varian baru yang mau dibuat, adik saya yang perempuan ini membuat formulanya. Jadi misalnya komposisinya, karena seluruh kuliner adik saya itu berbasis kepada ketela, ya ketela pohon itu. Jadi berapa komposisi antara ketela pohon dengan kelapa muda, dengan tepung atau dengan yang lainnya gitu. Bagaimana komposisinya, bagaimana cara memasaknya, apa bungkusnya, bagaimana kemasannya, itu yang berkreasi adik perempuan. Kemudian setelah dia ciptakan, misalnya campurannya begini, lalu dimasak, lalu ditambah ini, tambah itu, toppingnya apa, segala macam. Setelah itu selesai, jadi lalu disuguhkan, dicicipi oleh adik saya yang laki-laki. Jadi suaminya bertugas mencicipi dan menilai gitu. Nah, kata adik saya yang perempuan, dia membuat satu formula itu ya,
itu bisa belasan kali ditolak oleh suaminya itu. Jadi ketika dia bikin, dia kata suaminya, oh nggak masuk. Dia bikin lagi, diubah komposisinya, diubah cara membuatnya dan seterusnya. Lalu disajikan lagi, nggak masuk. Itu bisa belasan kali, kadang-kadang sampai 12 kali, kadang-kadang sampai 15 kali, baru kemudian suaminya mengatakan, lah ini sudah cocok gitu ya. Itu setelah sekian belas kali gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah kenapa adik saya yang perempuan itu tidak tersinggung, tidak marah, tidak merasa sakit hati ketika dikatakan tidak masuk masakannya, tidak enak. Karena mereka sudah sepakat bahwa produk yang mereka bikin itu adalah untuk bisnis, untuk jualan gitu. Maka harus bicara apa adanya, asertif. Kalau tidak enak, kalau memang itu belum masuk, belum sesuai dengan ekspektasi, ya harus diomongin apa adanya. Nah kalau pengennya itu engagement, itu nggak jalan nanti bisnisnya. Misalnya setiap kali istrinya bikin formula, oh enak banget, Masya Allah, sudah kamu itu cantik, solihah, baik hati, masakannya enak, padahal nggak enak. Hanya gara-gara pengen menyenangkan istrinya gitu ya. Nah kalau seperti itu, bisnisnya nanti hancur ya kalau caranya kayak begitu. Maksudnya apa? Kita ngerti kapan harus asertif dan kapan kita tidak perlu asertif. Kapan harus efektif dan kapan kita tidak perlu efektif. Gitu ya, dalam komunikasi antara suami dan istri itu. Itulah yang dimaksud keseimbangan antara engagement dengan openness to change. Jadi satu sisi ada saatnya komunikasi kita tuh yang penting kita saling mendekat, saling nyaman, enak suasananya, menciptakan suasana yang melegakan, itu engagement. Tapi di sisi yang lainnya, sesekali waktu kita harus berpikir mengambil keputusan terbaik ya untuk keluarga kita. Maka gimana caranya agar keputusan kita berkualitas? Aku punya pendapat, kamu punya pendapat. Kita uji pendapat-pendapat kita ini mana yang paling tepat bagi anak kita, misalnya kalau tentang anak, atau kalau itu bisnis kita yang itu nanti bisa menyebabkan bisnis kita menjadi laku, bisa laris gitu ya. Itu open to change gitu. Nah, jadi itu basic-basicnya ya, sahabat sekalian. Lalu kemudian saya ingin mengajak antum semuanya untuk memahami pola-pola komunikasi yang ada dalam Quran. Bagaimana corak dan pola komunikasi suami istri yang diarahkan di dalam Al-Quran. Nomor satu, komunikasi yang diarahkan dalam Quran itu adalah corak komunikasi sebagai pasangan. Ini kita tahu ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menyatakan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan min anfusikum dari jenismu sendiri azwaja, pasangan hidupmu. Jadi azwaja itu salah satu makna dari azwaja adalah pasangan. Jadi menurut ayat ini, fenomena penciptaan dan realitas penciptaan laki-laki dan perempuan itu adalah azwaja, yaitu sebagai pasangan. Jadi kalau begitu, cara kita berkomunikasi, corak komunikasi kita itu harus menempatkan diri kita itu sebagai pasangan. Kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai pasangan, maka kita tidak akan bisa bercorak komunikasi yang engagement ya. Jadi engagement itu baru akan terjadi apabila kita itu sejajar gitu ya. Karena sebagai pasangan itu sejajar. Jadi cara memahami pasangan itu begini, Ikhwan dan akhwat sekalian ya. Jadi cara memahami pasangan itu kalau misalnya suami dan istri ya berada dalam kehidupan sehari-hari itu memahami bahwa aku berjodoh dengan dia, suami dengan istri itu ya. Misalnya saya dengan istri saya, Bu Ida. Pak Cah dengan Bu Ida setelah menikah, itu berarti Allah menjodohkan, berarti kami berdua itu jodoh, yang berarti Bu Ida itu adalah pasangannya Pak Cah dan Pak Cah adalah pasangannya Bu Ida. Kalau memahami ini sebagai pasangan, maka berarti kita itu saling melengkapi ya. Jadi pasangan itu kita menyadari bahwa kita tidak sama. Kita tidak 100% itu suami istri itu cocok semuanya gitu. Tapi suami dan istri itu ya dalam perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, mereka
Halo, Ustaz. Suara Ustaz hilang. Iya, sepertinya sinyalnya terputus kembali. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung di-drop di chat terlebih dahulu ya. Nanti bisa dibacakan di belakang biar nggak lupa. Dan kalau misalkan nanti di belakang ada yang mau langsung raise hand juga boleh. Tapi tetap disiapkan dari sekarang biar nanti nggak lupa ketika ada sesi pertanyaan. Gitu. Sambil menunggu, barangkali nanti kalau misalkan ada yang sudah menyiapkan notes-notes terbaik dan komentar-komentar terbaik atau catatan terbaik bisa disampaikan juga. Sambil menunggu, mohon juga untuk yang main annotate ya, dinonaktifkan. Tadi ada beberapa yang suka coret-coret. Sepertinya masih belum terhubung. Ikhwan dan akhwat, saya berpindah device sebentar ya. Ini saya mau ganti device supaya lebih nyaman. Saya masuk ulang. Nggak apa-apa. Insya Allah tadi ada yang dari mulai jomblo sampai berkeluarga siap menyimak. Oke, ini saya keluar dari device ini dan saya masuk pakai device yang lainnya. Ya. Sekson suara saya masuk? Masuk, Tad. Lanjut, Ustaz, lanjut. Bismillah. Sekson, apakah suara saya masuk? Masuk, Tad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dimaafkan kegangguan-gangguan teknis ya. Mohon maaf dan saya teruskan. Ikhwan dan akhwat sekalian, komunikasi yang diarahkan dalam Quran selain dalam konteks sebagai pasangan juga dalam konteks sebagai pemimpin. Jadi ada corak komunikasi kepemimpinan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laki-laki itu adalah qawam bagi kaum perempuan. Dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa qawam yang dimaksud dalam ayat ini itu artinya kaum laki-laki itu menafkahi, membela dan melindungi istrinya. Saya ulangi ya. Qawam itu artinya kaum laki-laki itu
menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Jadi ketika kaum laki-laki itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai kaum itu ada unsur bukan saja memberi nafkah, tetapi ada pembelaan dan pelindungan. Jadi kalau corak komunikasi antara suami dan istri itu, di mana sang suami dalam setiap corak interaksinya itu memberikan perlindungan, memberikan pembelaan kepada istrinya, pasti nyaman istrinya itu. Jadi bukan pemimpin itu lalu dia bayangkan nanti akan bisa menguasai dalam tanda petik atau bahkan mengalahkan gitu ya istrinya karena dia sebagai pemimpinnya gitu. Tetapi ini dalam konteks bagaimana cara untuk menyebabkan suasana antara suami dan istri itu bisa menjadi saling nyaman karena pemimpin yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi itu melakukan pembelaan dan perlindungan ya. Jadi kalau ada suami yang dia itu cenderung untuk menyerang istrinya, menyalahkan istrinya, menyudutkan istrinya, memojokkan istrinya, itu berarti tidak qawam. Qawam itu membela dan melindungi istri. Jadi kalau ada suami yang dalam komunikasi itu menyakiti istrinya, melukai istrinya, berarti nggak membela dan nggak melindungi, berarti bukan qawam. Nah inilah komunikasi yang mesti kita bangun ya, sesuai dengan arahan Quran bahwa laki-laki itu pemimpin. Tapi uniknya adalah ketika Allah SWT menyatakan dan memilih kaum laki-laki itu sebagai pemimpin, tidak diberikan perangkat untuk menjadi otoriter. Saya ulangi ya. Allah menunjuk kaum laki-laki sebagai pemimpin, tetapi Allah tidak memberikan perangkat kepada laki-laki itu untuk menjadi otoriter. Makanya corak komunikasi yang harus dibangun itu adalah corak komunikasi atau relasi yang menimbulkan kelekatan. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Kaum laki-laki, antum itu libas ya bagi istri kalian dan istri kalian itu adalah libas bagi kalian. Suami dan istri itu corak interaksi di antara mereka dinyatakan sebagai libas. Sekarang ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu perhatikan pakaian yang menempel pada tubuh kita masing-masing. Pakaian ya. Jadi ketika kita mengenakan pakaian apapun ya, semua dari kita sekarang mengenakan pakaian, itu pakaian yang kita pakai itu ya, warnanya berbeda, coraknya berbeda, bahannya berbeda, jenisnya berbeda, modelnya berbeda, mereknya berbeda, harganya berbeda. Tapi dari semua jenis perbedaan pakaian yang sekarang sedang melekat di tubuh kita masing-masing itu, ada hal yang selalu sama. Yang pertama bahwa pakaian itu jika kita kenakan selalu melekat pada tubuh pemakainya. Tidak ada pakaian yang kalau dipakai itu mengambil jarak dari tubuh pemakainya, selalu melekat. Yang kedua, kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian itu adalah kelekatan yang nyaman ya. Kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian itu adalah kelekatan yang nyaman. Kenapa saya mau pakai baju ini? Karena nomor satu adalah bahwa karena ini baju ini nyaman, lekat di tubuh saya. Ini alasan paling utama ya. Kalau alasan yang tidak utama adalah karena ini diberi orang, disuruh pakai karena ini iklan gitu. Makanya saya pakai ya karena disuruh pakai gitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam kaitan dengan mengapa kita memakai pakaian, baik ikhwan maupun akhwat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, memakai pakaian itu pasti karena nyaman, dengan kelekatan nyaman. Kita itu ya, teman-teman sekalian, nggak mau memakai pakaian yang apabila kita pakai itu menyakiti kulit kita, melukai kulit kita, gatal, atau membuat sesak, nggak bisa bernafas, pasti nggak mau. Maka begitu indahnya Quran. Meskipun Quran menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, tetapi dalam corak interaksi dan komunikasi di antara mereka, mereka adalah libas. Tidak dinyatakan dengan kasta, karena laki-laki adalah pemimpin, karena laki-laki adalah qawam bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kemudian pada konteks seperti itu, mereka kemudian menjadi tidak diperkenankan untuk menjadi otoriter. Kenapa? Karena libas gitu. Jadi meskipun kamu pemimpin, corak interaksi itu bukan, corak komunikasi itu bukan seperti atasan dengan bawahan, bukan seperti jenderal dengan kopral, bukan seperti manajer dengan karyawan, bukan seperti bos dengan anak buahnya, tidak seperti itu. Tapi seperti pakaian, libas yang saling menempel, melekat dengan kelekatan yang nyaman. Nah itu dia, komunikasi yang akan membuat suami istri menjadi nyaman. Kemudian berikutnya lagi komunikasi kita itu harus melegakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa ayat 19, yang dalam penjelasan tentang ayat ini dinyatakan bahwa misalnya Imam Ibnu Katsir ya memberi penjelasan tentang yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah
hendaknya kamu memperbaiki penampilanmu di depan istrimu. Hendaknya kamu memperbagus ucapanmu di hadapan istrimu. Hendaknya kamu memperbagus perbuatanmu di hadapan istri kamu. Jadi ada 3 tuntutan menurut Ibnu Katsir dari wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu kamu berpenampilan yang patut, yang baik di depan istri, kemudian kamu berperilaku yang baik di depan istri, dan kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di depan istri. Bahkan kalau nanti antum searching ya, cari tafsir yang namanya lihat Dabbaru Ayatih karya Markas Tadabbur. Di dalam tafsir itu dinyatakan ayat ini ya di dalam tafsir lihat Dabbaru Ayatih Quran surat An-Nisa 19 itu diberi penjelasan seperti ini. Wajib bagi kaum laki-laki, bagi para suami, untuk mengucapkan kata-kata manis yang menyejukkan hati istri, dan haram bagi mereka untuk mengucapkan kata-kata dingin tak berperasaan kepada istri, apapun alasannya. Ada kata-kata apapun alasannya. Jadi tidak diperkenankan bagi seorang istri itu, bagi seorang suami itu, untuk mengeluarkan kata-kata yang dingin dan tak berperasaan. Itu ya ungkapan dari tafsir lihat Dabbaru Ayatih karya Markas Tadabbur. Kalau Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi itu memberikan definisi yang lebih teknis lagi dengan ungkapan seperti ini, yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf itu wajib bagi kaum laki-laki untuk berlaku baik ya, dengan tidak bermuka masam di hadapan istri. Jadi kalau suami berkomunikasi itu ya nggak boleh menggunakan wajah yang masam, muram di hadapan istri, dan tidak boleh seorang suami itu mengerutkan kening ini ya, mengerutkan kening ini di depan istrinya ya. Jadi salah satu makna wa ashiruhunna bil ma'ruf menurut Al-Maraghi adalah nggak boleh laki-laki itu mengerutkan kening di depan istrinya. Itu sebabnya saya pakai kupluk ini ya, biar nggak kelihatan kalau mengerutkan kening gitu. Jadi oleh karena itu sahabat sekalian, kalau kita berkomunikasi dengan istri, itu ayat ini tadi berlaku timbal balik ya. Jadi kata para ulama tafsir, misalnya Ibnu Katsir mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah dari suami kepada istri dan sebaliknya dari istri kepada suami. Makanya kalau tidak boleh bermuka masam itu ya, itu bukan hanya suami yang tidak boleh bermuka masam kepada istri, istri juga tidak boleh bermuka masam kepada suami karena ayat ini timbal balik. Demikian pula kalau suami dilarang mengerutkan kening di hadapan istri, ya ini, istri juga demikian, nggak boleh mengerutkan kening di hadapan suami karena timbal balik. Bahkan kata Mustafa Al-Maraghi, seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk menampakkan kecenderungan kepada perempuan lain di hadapan istrinya. Jadi makna wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ya, komunikasi yang melegakan itu adalah salah satu contohnya seorang suami itu tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada perempuan lainnya di depan istrinya. Misalnya kalau ada seorang laki-laki, istrinya 2 atau 3 atau 4, itu kalau misalnya dia sedang di rumah istri pertama, tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada istri kedua. Kalau dia lagi di rumah istri kedua, tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada istri pertama atau istri yang lainnya. Jadi nggak boleh menampakkan kecenderungan seperti itu gitu. Apalagi kalau istrinya cuma 1 gitu ya. Lalu kemudian di rumah dia menampakkan kecenderungan kepada perempuan lainnya. Jadi perempuan itu yang perlu para ayah ketahui ya, para istri itu telinganya itu kalau diomongi nanti akan muncul tambahan-tambahan kalimat. Contohnya begini, seorang suami pulang ke rumah, terus kemudian dia ngomong sama istrinya, Masya Allah aku tadi di kantor ketemu pegawai baru, ahwat cantik banget. Kata-kata cantik banget, itu berarti dia menampakkan kecenderungan kepada perempuan lain. Dia cuma ngomong ada ahwat, yang aku tadi lihat di kantor itu, pegawai baru, ahwat cantik banget. Nah di telinga istrinya itu ada tambahan kalimatnya. Jadi ketika sang suami berhenti pada kata dia cantik banget, itu lalu di telinga istrinya itu ada tambahan kalimatnya, enggak kayak kamu gitu. Jadi itu tambahan sendiri ya, yang menyebabkan dirinya tersinggung, maka marahlah dia sambil nyanyi ojo dibanding-banding ke, ojo dibanting-banting ke. Jadi ketika kita ngelihat bahwa komunikasi yang tidak boleh menampakkan kecenderungan pada perempuan lain itu ya, kata Al-Maraghi, itu sampai pun ya, kalau nanti kita balik antara istri kepada suami, istri juga tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada laki-laki lain meskipun dalam konteks yang sifatnya kesolihan. Jadi bukan hanya soal kecantikan. Kalau tadi misalnya seorang suami, wah Masya Allah aku tadi ngelihat ahwat cantik banget gitu ya, dan di telinga istrinya nggak kayak kamu, meskipun suaminya nggak ngomong kayak begitu. Lalu istrinya tersinggung, marah dan sakit hati gitu.
Sebaliknya misalnya ketika seorang istri itu ngomong ya, yang kemudian dia itu juga menampakkan kecenderungan kepada laki-laki lain. Misalnya dalam hal kesolihan. Masya Allah, aku tadi ngelihat ya di kantor DPD itu ketemu dengan staf baru di kantor DPD itu. Seorang ikhwan yang soleh banget, ya Allah, rajin ibadah, soleh, dia kelihatan khusyuk ibadahnya gitu. Itu di telinga istri, di telinga suami juga ada tambahannya. Enggak kayak kamu itu enggak soleh, kamu itu enggak khusyuk ibadah, kamu itu ya laki-laki biasa aja. Enggak kayak ikhwan yang tadi aku lihat di kantor DPD itu, yang soleh banget dia tuh gitu ya. Jadi meskipun itu membandingkan kesolehan, itu menunjukkan kecenderungan kepada laki-laki lain, nggak boleh ya, kata Mustafa Al-Maraghi. Inilah contoh komunikasi yang harus melegakan, yang kemudian di situ babnya adalah tidak membanding-bandingkan, tidak menampakkan kecenderungan pada perempuan lain di depan istrinya atau kecenderungan pada laki-laki lain di depan suaminya. Kemudian berikutnya adalah relasi yang bisa menimbulkan kesenangan. Jadi di antara bentuk komunikasi antara suami dan istri itu adalah komunikasi di ranjang, komunikasi dalam konteks seksualitas. Itu dinyatakan nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Jadi Allah SWT menyatakan bahwa istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka fa'tu harsakum anasyitum. Itu jawaban tuntas ya untuk segala sesuatu. Jadi sudah 14 abad yang lalu ayat ini turun, dan kurang lebihnya kalau kita pahami begini, Allah itu tahu ya bahwa kelak manusia itu akan malu kalau ngomongin kayak begini. Itu karena menyangkut wilayah-wilayah yang sifatnya itu kayak aib gitu. Jadi kalau antum, bukan aib tapi maksudnya privat. Nah, maaf ya, privat bukan aib. Jadi itu menyangkut masalah-masalah privat gitu. Kalau antum tanya kepada ustadz-ustadz di DED atau ustadz-ustadz di DSW atau di DSP gitu ya. Ustadz, kalau hubungan suami istri dengan cara begini itu boleh apa enggak gitu. Ustadznya itu mesti malu mau jawab itu ya. Kalau dijawab gimana, kalau enggak gimana gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu nanti malu dijawabnya gitu. Nanti kalau dikatakan misalnya, oh boleh gitu. Lalu kalau masih ditanya lagi, emang Ustadz pernah melakukannya? Itu juga malu untuk menjawabnya gitu. Makanya kemudian ayatnya itu jelas memberi jawaban tuntas, kamu nggak usah nanya. Karena apa? Fa'tu harsakum anasyitum. Kamu nggak usah nanya, karena boleh semuanya. Semuanya boleh. Kamu lakukan kepada istri kamu lakukan kepada suami kamu, itu boleh semuanya. Fa'tu harsakum anasyitum. Yang dilarang itu cuma sedikit ya. Yang jelas-jelas ada nas pelarangan itu hanya sedikit. Contohnya, mohon maaf, misalnya kalau hubungan yang tidak melalui jalannya, misalnya melalui maaf ya anus itu terlarang, kemudian atau hubungan di saat istri lagi menstruasi terlarang gitu ya. Itu contoh bagaimana hal-hal yang dilarang, tetapi secara umum semuanya kamu nggak usah nanyakan. Kalau begini boleh nggak? Kalau begitu boleh nggak usah nanya. Karena apa? Allah sudah menjawab. Fa'tu harasakum anasyitum. Itu nanti, maaf ya teman-teman sekalian, gini, ini kami di ruang konseling itu kan sudah sangat lama ya. Kami dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah 22 tahun kami di ruang konseling. Jadi salah satu hal yang menyebabkan komunikasi tersumbat, nggak nyaman itu ya, itu karena suami istri itu, maaf ya, itu jarang melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau hak-hak istri nggak terpenuhi secara seksual atau hak-hak suami nggak terpenuhi secara seksual, itu nanti komunikasi pasti nggak nyaman. Karena kenyamanan itu salah satunya dibangun karena mereka sudah memuaskan pasangan, ya. Jadi dirinya sendiri sudah terpuaskan oleh pasangan dan pasangan terpuaskan oleh dirinya. Kalau ada contoh suami istri yang sudah lama tidak berhubungan suami istri karena mereka mungkin sedang ada masalah lalu menjaga jarak dan nggak mau bersentuhan, nggak mau berhubungan suami istri gitu ya, maka pasti ya, ini pasti nih komunikasinya pasti nggak nyaman. Jadi pengalaman kami di ruang konseling, mereka-mereka yang terhambat komunikasinya itu salah satunya bisa dilacak. Terakhir kalian berhubungan intim itu kapan gitu. Dan ketika mereka mengatakan sudah lama sampai nggak ingat lagi kapan gitu ya, oh ya wajar gitu. Karena hak-hak seksualitas tidak terpenuhi. Jadi kalau hak seksualitas nggak terpenuhi, itu pasti akan menjadikan sumbatan komunikasi gitu ya. Itu mesti terjadi seperti itu. Makanya komunikasi dalam corak yang menyenangkan ini, nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum, itu menjadi sesuatu yang nanti akan melancarkan proses komunikasi antara suami dan istri. Itu komunikasi menjadi lebih nyaman karena mereka saling terhubung secara seksualitas dan itu menyebabkan mereka itu menjadi tenang gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan hadis Nabi SAW kepada kaum laki-laki nih ya, idza ra'a ahadukum imra'atan,
jika kamu laki-laki ro'a, melihat selintas, melihat nggak sengaja imra'atan, perempuan, fa'ajabatsu, lalu membuat takjub ya karena kondisi perempuan itu, entah karena kecantikannya, karena tubuh yang seksi atau apapun, tapi fa'ajabatsu, kamu menjadi takjub ya, tertarik gitu. Karena perempuan itu, maka fal ya'ti alahu, hendaknya dia mendatangi istrinya. Jadi pulang ke rumah datangi istri. Itu adalah isyarat untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau orang ya suami istri itu sudah melakukan hubungan, suami istri itu melakukan interaksi seksual, lalu terpuaskan dua-duanya, maka sebetulnya godaan-godaan itu minim gitu ya. Salah satu hal yang menyebabkan laki-laki mudah tergoda itu karena kebutuhan seksualnya terhadap istri belum terpenuhi, bukan saja frekuensi, tetapi juga fantasi. Kadang-kadang ada laki-laki tertentu yang memiliki fantasi-fantasi seksual yang tidak bisa dipenuhi oleh istrinya. Sepanjang hal itu tidak melanggar syar'i, hendaknya istri memenuhinya, supaya tidak ada celah, tidak ada pintu bagi sang suami itu untuk memiliki kecenderungan kepada perempuan lain yang tidak halal. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara dosa yang tersembunyi, karena di antara dosa istanibu dhahirul minal ismi wa batinah, jauhilah oleh kalian semuanya dosa yang tampak dan dosa yang tersembunyi. Kalau dosa yang tampak mudah dipahami ya, dosa-dosa yang kelihatan, orang mabuk, orang mencuri gitu ya, orang berjudi kelihatan gitu ya, orang berzina yang kemudian mereka melakukan dengan terang-terangan gitu, itu jelas itu dosa yang tampak. Tapi ada wabatinah, yaitu dosa yang batin, dosa yang tersembunyi. Para ulama mengatakan apa dosa batin itu? Dosa batin itu diantaranya adalah berkembangnya rasa suka kepada sesuatu yang bukan haknya. Berkembangnya rasa suka kepada sesuatu yang bukan haknya. Itu dosa tersembunyi. Jadi misalnya seorang laki-laki terobsesi dengan perempuan lain gitu ya. Lalu dia suka dengan perempuan itu. Lalu membayangkan perempuan itu. Lalu berimajinasi dengan perempuan itu dosa batin. Meskipun nggak pernah ketemu, nggak pernah kontak fisik, nggak pernah interaksi fisik gitu. Tapi membayangkan dia gitu ya. Berhubungan dengan istrinya, tetapi dia membayangkan perempuan lain, itu dosa batin gitu. Nah oleh karena itu, supaya tidak berpeluang ya untuk menciptakan situasi seperti itu, maka di antara pemenuhan nafkah batin suami istri itu harus diungkapkan, dipenuhi sebaik-baiknya gitu ya, karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Suami dan istri bisa memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi pastikan bahwa itu sudah terpenuhi gitu. Baik, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, mohon dimaafkan ya kalau dari tadi ada kendala-kendala, dan sekarang kita sambung saja dengan diskusi bagaimana hal-hal yang pengen diketahui termasuk para lajang ya untuk menyiapkan pernikahannya, dan para ayah, para bunda dalam mengembangkan komunikasi sehari-hari dengan pasangan, ini bisa kita diskusikan. Maka masih ada waktu, saya kembalikan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi pengantar untuk diskusi lebih lanjut ya Tad ya. Ya. Ini udah masuk pertanyaan cukup banyak tadi ketika sesi di sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan tentang ayat dari Al-Quran. Mungkin Anda izin untuk sambil membacakan. Yang lain yang mau bertanya langsung mungkin nanti boleh raise hand juga. Sebentar. Pertanyaan yang pertama, bentar, mana ya tadi ya? Gimana Ustadz kalau istrinya yang pendiam, gimana cara komunikasinya? Mungkin itu cukup banyak yang relate nih. Oke. Kalau istrinya pendiam, gimana komunikasinya? Jadi istri pendiam itu ada dua konteks yang perlu dipahami. Yang pertama adalah apakah memang dia pendiam sejak sebelum menikah. Jika memang dia itu pendiam sejak sebelum menikah, berarti memang itu wajar karena memang kondisinya gitu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi memang dia itu pendiam sejak sebelum menikah, memang pendiam, di rumahnya pendiam ya, di rumah orang tuanya dulu pendiam. Kata teman-teman kampusnya dulu waktu kuliah juga pendiam, ya berarti ini memang wataknya dia. Ini berarti sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena memang setiap manusia bisa berbeda-beda. Tidak semua perempuan sama, tidak semua laki-laki sama. Jadi berarti dia termasuk memang orang yang pendiam gitu. Tapi yang kedua, kalau ternyata pendiamnya itu dipacu oleh karena ada sesuatu kondisi gitu ya. Dulunya nggak pendiam. Sebelum nikah nggak pendiam. Awal-awal nikah juga tidak pendiam. Tapi kemudian ketemu dengan satu masalah yang menyebabkan dia menarik diri dan akhirnya sakit hati dan menjadi pendiam. Nah ini biasanya
pendiamnya istri ini adalah respon dari kekecewaan yang menumpuk kepada suami. Karena dia kecewa dan dia tetap bertahan ingin menjadi istri solihah, dia tidak mau melawan suami, nggak mau membangkang suami, tidak mau untuk menunjukkan sisi-sisi yang nantinya bisa melukai suami, mending dia diam gitu. Karena itu pilihan yang lebih baik dibandingkan kalau dia menunjukkan ekspresi perlawanan, mending diam aja. Ketimbang setiap kali saya ngomong nanti malah ngelawan suami dan akhirnya saya menjadi perempuan durhaka, mending saya diam. Nah, jadi kalau memang itu respon ya dari kondisi yang ada pada keluarga itu, maka yang harus dilakukan adalah upaya untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan dia kayak begitu. Mengapa perempuan ini menarik diri? Karena kalau sebelumnya perempuan ini ceria, banyak ngomong, banyak bercanda, banyak ceritanya seperti pada umumnya perempuan yang memang kosakatanya banyak gitu ya, tapi kok tiba-tiba menarik diri, nah berarti kan ada sesuatu, ada kejadian, ada peristiwa, ada luka di hatinya, yang itu perlu diketahui oleh suaminya. Ketika suaminya mengetahui dan kemudian bisa melakukan evaluasi bersama, apa yang bisa diperbaiki, bagaimana yang bisa menyebabkan suasananya lebih nyaman lagi, nah tentu itu akan ada solusinya. Jadi perlu diketahui dulu, apakah memang itu dari dulu atau memang dipicu oleh satu kondisi. Itu dua hal yang berbeda. Maka kalau ada yang lainnya. Ya, Khair. Berikutnya ini masih tentang istri juga, kayaknya bapak-bapak yang lebih banyak penasaran nih. Kalau misalkan istrinya yang lagi PMS itu gimana treatmentnya? Salah satu hal yang harus diketahui oleh kaum laki-laki ini terutama bagi yang masih lajang ya, bahwa kaum perempuan itu ada sisi-sisi yang berbeda dari kaum laki-laki. Salah satunya adalah PMS. Ketika perempuan itu datang bulan, haid, menstruasi, itu memang ada situasi-situasi fisik maupun psikis yang sangat berubah, sangat berbeda. Jadi ada sakit secara fisik yang dirasakan, kemudian ada tekanan-tekanan yang lebih rentan dan lebih sensitif secara psikis. Jadi perempuan yang lagi menstruasi itu ya tidak selalu begitu, tapi banyak yang begitu gitu ya. Tidak semua perempuan begitu, dan pada perempuan yang sama ini juga tidak selalu tiap datang bulan begitu, enggak selalu begitu. Tetapi bahwa sangat wajar apabila perempuan di masa menstruasi itu kemudian dia memiliki gejala-gejala dia sakit secara fisik maupun secara psikis lebih rentan dan lebih sensitif. Makanya gejala itu dikenali oleh suami dan oleh istri. Apabila ini akhwat yang baru menikah, ini perlu komunikasi, perlu sampaikan kepada sang suami. Saya itu tiap kali menjelang menstruasi dan sampai menstruasi itu nanti biasanya lebih sensitif, lebih mudah menangis, lebih mudah tampak sedih gitu ya. Padahal itu sebetulnya bukan hal-hal yang penting, tetapi itu dipicu oleh respon-respon biologis, respon-respon hormonal pada saat menstruasi sehingga muncul kondisi-kondisi seperti itu. Kalau itu dikomunikasikan dengan baik, itu nanti akan mendapatkan backup dukungan dari suami bahwa kalau istrinya lagi menstruasi, sang suami harus lebih mengerti, harus lebih memahami sehingga misalnya ya dia mengambil alih beberapa pekerjaan istri di saat itu sehingga sang istri merasa dimuliakan, sang istri merasa dimengerti gitu ya. Kalau istri itu merasa dimengerti, dia akan baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau apalagi ketika misalnya ya sang istri sudah punya anak, bayi ya, masih menyusui gitu, lalu sang suami tampak cuek gitu ya. Lalu di masa-masa menstruasinya dia merasa lebih tertekan lagi. Kenapa suamiku itu kelihatan nggak punya anak gitu? Yang punya anak cuma aku sendiri. Dia nggak mengerti tentang urusan anak. Kalau anak nangis mesti aku yang harus menghampirinya. Dia nggak pernah peduli dengan anak nangis sekeras apapun. Jadi kalau seperti itu, suami yang cuek itu yang makin menyakitkan bagi istrinya di masa menstruasi itu. Apalagi kalau menstruasinya datangnya pada tanggal tua, sudah begitu lagi nggak punya duit gitu ya. Nah pada waktu itu bertumpuk-tumpuklah permasalahannya. Begitu, Mangga, yang lainnya. Enggak, Masya Allah. Kemudian ini juga ada yang berkaitan dengan tadi materi, kan ada beberapa gaya komunikasi. Ini salah satu contoh yang ditanyakan adalah gimana kalau misalkan komunikasinya cenderung ke open stretching, gimana sikapnya supaya lebih nyaman kalau komunikasi, karena sebagai pasangan ini kadang ngerasa nggak nyaman dan lebih cenderung milih diam gitu kan. Iya, betul. Jadi begini teman-teman sekalian, kan tadi catatan dari Profesor Olson itu kan menarik bahwa harus seimbang gitu ya. Artinya bisa menempatkan bahwa ada kalanya kita itu memang perlu mengembangkan komunikasi engagement dan ada kalanya kita itu harus mengembangkan komunikasi open stretching. Itu memang bab seni ya. Ini kita itu kalau berseni-seni itu misalnya contohnya begini. Kapan kita itu engagement? Di antara yang harus itu ya, itu diantaranya adalah obrolan sebelum tidur.
itu harus engagement. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ngobrol sebelum tidur, jangan membuat obrolan yang nantinya akan mengambil keputusan. Kalau Anda mau ngambil keputusan penting, jangan diobrolkan sebelum tidur. Jadi yang namanya pillow talk, ya, obrolan sebelum tidur itu harus obrolan yang engagement, yang mendekatkan. Kalau pengen memutuskan satu masalah, ya, atau mengambil keputusan besar dalam rumah tangga, atau pengen menyelesaikan ada konflik, itu jangan sebelum tidur. Karena kalau nanti itu nggak selesai, konflik sampai tidur, itu nanti mimpi buruk. Lalu tidurnya nggak tenang, tidurnya nggak nyaman. Besok pagi itu bangun dengan terengah-engah gitu ya. Dia mimpi ngejar suaminya, dia mimpi mukuli istrinya gitu. Jadi besok pagi itu bangunnya itu nggak fresh gitu. Jadi kalau mau tidur itu lakukan obrolan untuk engagement, untuk pendekatan. Makanya di antara hal yang perlu kita ketahui, hewan awas semuanya, kita harus tahu ya bahwa ngobrol sebelum tidur adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak-bapak itu ngertinya sunnah itu cuma poligami gitu ya. Padahal sunnah Nabi itu banyak banget gitu. Salah satunya sunnah-sunnah yang jarang diterapkan itu ya. Sunnah berlaku lembut kepada istrinya, sunnah mengusap rambut ya, mengelus rambut istrinya, sunnah menciumi istrinya. Nabi itu mau ke masjid sudah wudhu nyium istri. Lagi puasa ya nyium istri. Lagi haid memeluk istri dan berselimut bersama dengan istri yang lagi haid itu. Jadi Nabi itu banyak sekali sunnah-sunnahnya, termasuk ngobrol sebelum tidur ya. Jadi Nabi itu, kata Ibnu Katsir, ketika malam hari setelah sholat Isya, maka beliau memiliki quality time dengan keluarganya. Lalu setelah itu, beliau ngobrol dengan para istri, lalu kadang-kadang dengan makan malam, kadang-kadang tidak. Setelah itu beliau masuk ke rumah salah satu istri yang dapat giliran bermalam pada malam hari itu. Lalu beliau ngobrol dengan istri yang dapat giliran jatah bermalam itu, lalu baru tidur. Ngobrol sebelum tidur itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Anda lihat pembahasan fikih, misalnya umumnya ulama mengatakan makruh obrolan setelah sholat Isya. Tetapi kemakruhan itu hilang apabila dalam obrolan itu terdapat kemaslahatan. Maka Imam Nawawi mengatakan di antara obrolan yang mengandung kemaslahatan yang dilakukan pada setelah sholat Isya, diantaranya adalah satu, majelis ilmu. Jadi kalau kita bikin taskif, kita bikin webinar, kita bikin pengajian setelah Isya, boleh karena ada kemaslahatan. Yang kedua adalah obrolan suami istri, kata Imam Nawawi, karena itu akan meningkatkan keharmonisan suami istri. Yang ketiga, kata dia, cerita dia adalah tentang menerima tamu. Jadi kalau zaman dulu itu, menerima tamu itu nggak kayak kita zaman sekarang ya, karena dulu belum ada online. Jadi bayangkan ya, kalau zaman dulu, orang bertamu itu nggak bisa konfirmasi. Kita nggak tahu orangnya di rumah apa tidak. Itulah kisah yang sangat terkenal, diantaranya adalah kisah seorang sahabat Nabi yang seumur hidup tidak pernah bertemu Nabi sama sekali, padahal hidup sezaman dengan beliau. Maka akhirnya orang ini meskipun hidup sezaman dengan Nabi, akhirnya dia masuk generasi tabi'in. Dan dikatakan imamnya para tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Karena hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Karena syarat menjadi sahabat, hidup sezaman dengan Nabi, dia muslim, beriman, menjalankan ketaatan agama, dan pernah bertemu Nabi. Tambahan ini, pernah bertemu Nabi. Maka baru dikatakan sebagai sahabat. Meskipun sezaman, tetapi tidak pernah bertemu Nabi, dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia disebut sebagai tabi'in. Karena nggak pernah ketemu langsung dengan Nabi SAW. Nah, Uwais Al-Qarni itu waktu datang ke rumah Nabi, itu meninggalkan ibunya yang sedang sakit itu ya. Dan kemudian ketika dia meninggalkan ibunya, dia datang jauh-jauh ya dari Yaman ke Madinah. Dan sampai di Madinah Nabi nggak ada gitu loh ya. Nabi nggak bisa ditelepon, kan nggak ada telepon. Nabi dicek di Instagramnya apakah sedang berada di satu lokasi ngisi acara apa gitu, nggak ada karena nggak ada Instagram. Jadi nggak bisa telepon, nggak bisa konfirmasi, nggak bisa WA gitu ya. Jadi datang ya datang gitu aja. Dan jauh-jauh datang nggak ada Nabi itu. Dan kata Aisyah, kamu tunggu dulu sampai Nabi datang gitu. Karena Aisyah tahu perjalanan jauh dari Yaman menuju Madinah. Kamu tunggu dulu. Dan kata dia, nggak mungkin saya menunggu. Karena nggak tahu kapan Nabi pulang juga nggak tahu gitu. Jadi kalau aku menunggu kelamaan, nanti ibuku siapa yang ngurusi gitu. Lalu akhirnya dia pulang, saking dia pengen menjaga ibunya yang sudah sakit itu, sudah tua itu ya. Dan akhirnya ketika Nabi beberapa hari kemudian datang dan Aisyah cerita bahwa ada orang menjumpai beliau dan beliau kemudian orang itu tidak bisa menunggu Nabi karena pengen jaga ibunya. Nabi tahu itu ya, itu Uwais Al-Qarni dan Nabi mengatakan ini orang yang kelak akan masuk ke dalam surga karena penghormatan dia kepada ibunya. Jadi kalau kita perhatikan di sini,
ada satu kondisi di mana kalau bertamu di zaman itu ya, itu nggak bisa konfirmasi. Nah kalau di zaman kita sekarang kan kita bisa mengatakan ya, kamu di rumah nggak? Kayak teman-teman kalau mau ke rumah saya, Pak Cah malam ini di rumah nggak? Ada. Boleh datang. Oh ya silakan gitu. Mau ngapain? Mau ngopi? Oh ya boleh ngopi ke rumah saya. Jadi kalau kemudian kita ngelihat bahwa misalnya saya, oh nggak ada, saya lagi keluar kota gitu ya, dia kan nggak jadi ke rumah saya. Tidak perlu ada peristiwa ini tadi. Makanya ulama pada waktu itu mengatakan salah satu hal yang dibolehkan ya obrolan setelah sholat isya adalah nemui tamu, karena kondisinya begitu tadi. Kalau zaman kita sekarang bisa berubah. Kenapa? Karena kita nemui tamu itu kita bisa, oh jangan malam ini ya, aku capek banget, besok aja ya, itu bisa. Karena kita pakai teknologi, zaman itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau gitu ya, dan seringkali tidak bisa memperkirakan nanti sampai Madinah jam berapa gitu ya. Itu nggak ngerti gitu kan, karena hanya perkiraan-perkiraan saja gitu. Nah jadi itulah sebabnya maka boleh, meskipun hukum ngobrol setelah isya itu makruh, tapi hilang makruhnya gara-gara nerima tamu, karena kondisinya kayak tadi itu. Begitu ya, salah satunya adalah obrolan suami istri, itu harus engagement. Tidak boleh sebelum tidur, itu obrolan yang open switching, karena itu nanti bisa menimbulkan pertengkaran ya, kalau tidak bisa mengelola dengan baik. Demikian pula misalnya, kapan harus engagement? Itu ketika obrolan di mobil. Nah teman-teman sekalian, antum nyetir ya. Ketika suami nyetir, lalu istri di sampingnya ngejak ngobrol, itu harus obrolan yang engagement. Itu ada satu studi yang sangat penting untuk kita ketahui ya, bahwa situasi syaraf ya, otaknya orang yang sedang nyetir itu berbeda dengan mode syarafnya penumpang. Jadi kalau mode syaraf sopir itu mode untuk melakukan pemindaian area. Jadi misalnya ya, antum nyopir mobil, itu ngelihat ke depan, tidak cuma ke depan kan, samping kanan, samping kiri, ya, ngelihat belakang, spion itu, spion kanan, spion kiri, ya kan? Jadi pemindaian, sehingga mode syarafnya orang yang nyopir itu tegang. Sedangkan mode penumpang itu santai. Nah, orang yang mode syarafnya sedang tegang itu tidak bisa diajak ngobrolin yang serius, apalagi ngambil keputusan. Nanti malah salah paham. Jadi oleh karena itu kalau kita lagi di mobil, ya meskipun panjang, kita kadang-kadang gini, sang istri itu ngerasa, kita perjalanan ke rumah orang tua, ke rumah mertua gitu ya, 4 jam atau 5 jam misalnya gitu, jauh rumah orang tua. Oh nanti kesempatan ini mumpung berdua di mobil sama Abi, nanti aku bisa ngomongin ini itu. Loh kalau ngobrol boleh, tapi jangan yang open switching ketika lagi di mobil ya, karena itu nanti bahaya. Jadi obrolannya harus obrolan engagement kalau sedang di mobil. Oke, ini perlu dipahami ya. Jadi kalau mau ngambil keputusan, jangan obrolan sebelum tidur ya. Pilot talk harus obrolan engagement. Kalau mau ngambil keputusan, jangan ngobrol di saat dalam perjalanan di mobil. Obrolan di mobil harus obrolan engagement. Karena kadang-kadang si sopir ini, karena jalur otaknya laki-laki itu monotracking, dia itu tidak bisa berkonsentrasi pada lebih dari satu pekerjaan. Maka umumnya otak laki-laki kalau sudah konsentrasi nyetir, dia nggak konsentrasi mendengarkan omongan istrinya. Jadi oleh karena itu sang istri, Anda juga tidak perlu tersinggung jika ternyata suami Anda itu tidak sepenuhnya mengerti apa yang Anda omongkan. Nah itulah bahayanya kalau omongan di situ itu open switching untuk mengambil keputusan karena tidak sepenuhnya dipahami oleh si sopir itu gitu ya. Jadi ngerti diri kapan saatnya harus obrolan open switching. Kalau seluruh corak obrolan suami istri itu cenderungnya ke arah open switching, pasti nggak nyaman. Itu udah dijamin itu, pasti nggak nyaman. Karena debat terus gitu ya, debat terus. Jadi mesti tidak muncul engagement. Tapi kalau rumah tangga itu isi obrolnya engagement terus, nanti tidak bisa menghasilkan keputusan berkualitas. Itulah sebabnya kapan kita ngobrol untuk engagement, biasanya itu obrolan harian, dan kapan kita perlu ngobrol serius dalam konteks untuk mengambil keputusan. Disitulah kita open switching. Ya pandai-pandainya saja gitu. Maka kalau ada yang lainnya. Ini sudah pukul 10.31, mungkin ada batas waktu yang Ustadz sediakan. Gini aja, sekarang tambah satu pertanyaan lagi untuk saya jawab. Sisanya nanti silakan semua pertanyaan diberikan melalui admin saya, nanti saya jawab ya. Jadi yang dijawab di sini tambah satu pertanyaan, tapi semua pertanyaan akan saya jawab. Nanti silakan disampaikan lewat admin, nanti akan saya jawab dengan media yang berbeda. Ini pertanyaan terakhir karena tadi tentang
masih tentang komunikasi. Banyak banget Ted, kalau di chat di itu banyak. Nggak apa-apa, Jadi ada semuanya yang- nanti dirangkum dan dikirimkan ke saya. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhirnya, ini karena panjang-panjang dan juga itu, mungkin kalau berkaitan dengan berkaitan dengan anak juga boleh mungkin tadi. Boleh, Ada boleh yang ya. menanyakan, Ya. kira-kira kalau misalkan menghadapi anak yang bandel dan rewel tuh seperti apa tadi? Oke. Itu kaitannya mungkin sama istri yang juga mungkin kadang rewel gitu, atau mungkin suami yang kadang rewel. Gitu. Ya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau komunikasi kita dengan anak itu sangat dipengaruhi oleh umur anak ya. Jadi bagaimana membangun komunikasi dengan anak sangat bergantung dengan usianya karena sangat berbeda. Nah, teman-teman sekalian perlu memahami bahwa kita sebagai orang tua itu harus berkembang tugas-tugas perkembangan yang kita lakukan sesuai dengan konteks anak kita. Jadi gini, anak kita tuh tumbuh terus. Misalnya gini ya, kita mulai dari anak pertama. Anak pertama itu sejak dari lahir, kemudian dia jadi bayi, jadi balita, jadi anak SD, jadi remaja SMP, SMA, terus kuliah, terus nanti dia lulus kuliah gitu ya. Berkembang terus kan anak kita itu. Demikian juga nanti anak kedua, anak ketiga gitu. Nah, komunikasi kita itu nggak bisa general. Kenapa? Kalau kita punya 4 anak, satunya sudah kuliah, satunya SMA, satunya SD, satunya playgroup, misalnya gitu ya. Kalau kita punya 4 anak yang level usianya berbeda, nggak mungkin kita tuh menerapkan komunikasi yang sama untuk semua anak kita, nggak mungkin. Komunikasi dengan anak yang sudah kuliah, kita berarti meletakkan dia sebagai anak dewasa. Komunikasi dengan anak SMP atau SMA, berarti kita sedang menjadi sahabat bagi remaja. Komunikasi dengan anak SD, berarti harus banyak memberikan arahan kepada mereka. Komunikasi dengan anak yang masih balita, harus memberikan banyak sentuhan dan banyak apresiasi kepada mereka. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat, pola komunikasi ini akan sangat bergantung kepada pemahaman kita, anak ini berada di usia berapa, dan kita harus melakukan apa pada usia itu. Sebab dari anak yang cenderung tidak bisa diarahkan orang tuanya, salah satunya adalah senjang antara perkembangan anak dengan perkembangan orang tuanya. Orang tua tidak berkembang, sementara anak terus berkembang. Kayak apa orang tua yang tidak berkembang itu? Dan sekalian, kalau menggunakan pendekatannya Duval dan Miller, 8 tahap hidup berumah tangga itu, tahapan pertama adalah pengantin baru, itu tahap 1 ya. Jadi kalau ada antum yang pengantin baru dan belum punya anak, antum itu keluarga tahap 1 dalam teorinya Duval Miller. Jadi kalau Anda masih lajang, Anda itu belum punya tahap gitu ya. Anda belum punya angka di situ. Kalau Anda sudah menikah dan belum punya anak, Anda tahap 1. Kalau Anda sudah punya anak 1 yang umurnya sampai dengan 3 tahun, Anda keluarga tahapan kedua, level 2. Kalau anak Anda sudah masuk preschool, TK, playgroup, Anda keluarga level 3. Kalau anak pertama Anda sudah SD, Anda keluarga level 4. Kalau anak pertama Anda SMP atau SMA, Anda keluarga level 5. Kalau anak pertama Anda sudah dewasa, dia sudah kuliah atau lulus kuliah, atau sudah kerja, atau sudah nikah, maka dia level 6. Anda keluarga level 6 kalau anak pertama sudah mandiri. Disebut dengan launching family, keluarga yang sudah mulai melepas anak karena anak sudah dewasa. Jika seluruh anak dalam rumah tangga kita sudah dewasa semua, sudah mandiri semuanya, maka itu keluarga level 7. Dan kalau keluarga itu nanti salah satunya sudah meninggal dunia, tinggal 1 orang, maka yang 1 orang itu namanya keluarga level 8. Coba perkembangan yang berbeda ya. Keluarga level 1, adanya aku dan kamu, pengantin baru, belum punya anak. Keluarga level 2, ada bayi di antara kita. Maka dia menjadi ayah, menjadi ibu bagi bayi. Keluarga level 3, anak kita sudah masuk preschool, sudah di playgroup, sudah di TK, sudah di PAUD gitu. Ada tugas perkembangan yang berbeda, cara interaksi yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda. Anak kita masuk SD, keluarga inti masuk level 4, ya, level 4. Jadi begitu level 4, maka kita berhadapan dengan anak SD, dan itu dikatakan sebagai keluarga paling rempong sedunia, karena kalau anak pertama SD, maka sudah ada adik-adiknya yang kecil-kecil gitu ya, yang belum mandiri semuanya. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, kalau anak pertama Anda itu SD, Anda pasti sedang menghadapi situasi paling rempong secara teknis. Anak pertama kelas 6 SD, anak keduanya kelas 1 SD, anak berikutnya playgroup atau TK, anak berikutnya masih balita digendong ibunya, anak berikutnya dalam kandungan, banyak banget ya anaknya. Jadi kalau kita ngelihat contoh profil tipe keluarga seperti ini, itu
Kenapa rempong? Karena meskipun anak yang satu kelas 6 SD itu belum bisa mandiri. Dia bisa mandi sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa mempersiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri, tapi tetap masih disuruh-suruh, ayo segera bangun, ayo segera berangkat sekolah, ayo segera mandi, masih begitu-begitu. Jadi kalau anak kita itu ya, yang pertama itu masih SD, maka keluarga Anda di level 4 itu, keluarga level 4 adalah keluarga yang paling rempong. Disitulah kemudian kita harus berkembang, ya komunikasinya, suami istri harus menyesuaikan diri, pembagian peran lebih baik lagi. Itu tadi saya katakan, kenapa ada anak yang cenderung rewel, ya, yang tidak bisa terkendali oleh orang tuanya. Karena orang tuanya tidak berkembang di saat anaknya berkembang. Yang harusnya kalau anak itu SD, orang tuanya harus menjadi orang tua level 4. Yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan level 4. Orang tuanya masih di level 2 atau 3, sementara anaknya sudah SD. Nah, terlambat kan orang tuanya? Anaknya bertumbuh terus, orang tuanya tidak bertumbuh. Demikian pula nanti kalau anak SMP rewel, ya, anak SMP yang tidak terkendali. Itu karena anaknya sudah di SMP, berarti sudah remaja, harusnya orang tuanya itu mengambil peran sebagai orang tua level 5. Tapi ternyata dia masih level 4. Memperlakukan anaknya seperti anak SD. Marahlah anak remaja itu, aku sudah bukan anak-anak. Kenapa kamu perlakukan aku dengan cara seperti ini? Kamu tidak menghargai aku, bahwa aku ini punya pendapat, bahwa aku itu perlu dimengerti, dan kamu cuma nyuruh-nyuruh aku saja gitu. Nah, jadi kalau seperti itu artinya orang tuanya tidak berkembang. Di saat anaknya berkembang, itulah yang muncul respon pada anak, misalnya memberontak, atau misalnya rewel, atau misalnya tantrum, atau yang lainnya. Respon-respon sesuai dengan umurnya. Maka di antara cara kita sebagai orang tua ya, agar selalu sinergis dengan anak kita itu adalah kalau anak kita bertumbuh, maka orang tua pun bertumbuh. Anak kita sudah mulai masuk SD, sadar. Sekarang kita level 4. Kita harus menerapkan pola keluarga level 4. Anak kita pertama sudah SMP, sadar. Kita sekarang orang tua level 5. Berarti kita harus menerapkan tugas-tugas perkembangan level 5. Anak kita sudah dewasa, sadar kita level 6. Jadi sekarang kita sudah mulai launching melepas anak kita. Coba bayangkan betapa beda ya interaksi dan komunikasi orang tua terhadap anaknya tergantung dari perkembangan mereka. Jadi waktu masih balita itu digendong terus, di mana-mana dipeluk, digendong gitu ya. Tidur aja dipeluk sama ibu atau ayah gitu kan, luar biasa kalau anak balita itu. Kemudian begitu dia sudah mulai beranjak tambah gede, nanti dia sudah mulai pisah tempat tidurnya dengan ayah ibunya, tetapi masih terus-menerus bersama dengan ayah ibu, digandeng tangannya, kadang-kadang masih digendong sesuai dengan kondisi gitu ya. Kemudian begitu anak ini sudah SMP, anak ini sudah remaja, maka kemudian kita memberikan cinta dan kasih sayang dalam bentuk persahabatan, ngobrol, berdiskusi, berdialog, bertanya, meminta keterangan dari anak kita gitu ya, itu bersahabat dengan anak remaja. Dan begitu anak kita sudah dewasa, maka bentuk kasih sayang dan cinta orang tua adalah dengan jalan melepas. Coba beda banget kan? Yang satunya harus dipeluk, yang satunya harus dilepas. Coba. Jadi kalau Anda nantinya di antara teman-teman ini itu sudah punya anak yang dewasa, yang sudah mandiri, maka Anda melepas. Kalau Anda masih memeluknya, menganggap itu anak papi, anak mami gitu ya, dia nggak pernah dewasa. Dan dia tidak akan pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Nanti kalau dia berumah tangga, apa-apa masih telepon Abi, Umi, aku lagi berantem nih sama suami, ayo aku dijemput dong Abi. Ini gara-gara orang tuanya tidak berkembang sehingga apa-apa anaknya dijemput, padahal sudah nikah gitu loh ya. Jadi tugas perkembangan level 6 adalah melepas anaknya. Itu bentuk cinta Anda. Nah, jadi ini sesuatu bentuk komunikasi kita yang terus berkembang. Hal yang menyebabkan meminimalisir problem pada anak kita adalah apabila terjadi kesesuaian level antara level perkembangan anak dengan level perkembangan orang tua. Jika itu sejalan, maka insya Allah minim konflik antara orang tua dengan anak. Jika itu enggak sejalan, maka akan penuh konflik antara orang tua dengan anak. Begitu teman-teman sekalian yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanan hal-hal kendala-kendala teknis tadi, dan saya akan menjawab ya semua pertanyaan yang sudah masuk hari ini. Silakan dikompilasi, silakan dikirimkan nanti melalui admin, nanti akan saya jawab di lain kesempatan. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semuanya, kalau yang belum nikah ya, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat. Yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang lancar dan penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kita selalu istiqomah di jalan dakwah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kalau kita berkumpul di jannah, surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tad atas nasihat dan juga materinya.
Ini banyak banget hal baru pasti ya, terutama mungkin untuk keluarga-keluarga baru nih yang baru tahu kalau misalkan Pillow Talk jangan untuk mengambil keputusan, kalau pas lagi nyetir jangan ditanyain yang susah-susah gitu ya. Nanti kalau lagi nyetir ditanyain mau makan di mana, terserah gitu. Akan ada banyak hal ya. Tadi syukron juga untuk bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tadi Ane drop link spreadsheet untuk diisi ya. Jadi yang tadi belum sempat dibacakan pertanyaannya boleh diisi di link tersebut, nanti akan disampaikan ke adminnya Ustadz Cahyadi. Syukran Ustadz, sekali lagi atas saya pamit ya, waktunya. mohon dimaafkan, sampai ketemu lain waktu. Mungkin sebelum kita cukupkan, ada, waduh, masih banyak yang ngacung ya. Mohon maaf sekali tidak bisa disampaikan secara langsung, tapi semoga tetap bisa disampaikan di link tersebut dan nanti akan dijawabkan oleh Ustadz Cahyadi. Sebelum kita cukupkan, ada baiknya kita beristighfar terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman mungkin dari Ustadz Budi atau dari DPD atau langsung dicukupkan? Tidak ada? Cukup ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam.